Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih ma ba'du. Yang kami hormati Rektor Universitas Islam Indonesia dan para jajarannya, kemudian Direktur Direktorat Pendidikan dan Pembinaan Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Al-Ustaz Dr. Andes Nanang Nuryanta MPD. Yang kami hormati narasumber Sekolah Studi Islam 2026, Bapak Dr. Ahmad Haris Zubair MA, serta Bapak Ibu dosen dan mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Indonesia yang kami hormati. Sedalam puja setinggi syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmatnya dan karunia-Nya kita bisa kembali dipertemukan dalam rangkaian kegiatan Sekolah Studi Islam 2026 dengan tema Pemikiran Tokoh Pendiri UII dalam Relasi Ilmu Pengetahuan dan Agama. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman, dan semoga kelak kita juga mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, Universitas Islam Indonesia tidak lahir hanya dari sebuah gagasan tentang pendidikan tinggi. Di balik berdirinya UII terdapat pemikiran, kegelisahan intelektual, dan cita-cita besar dari para tokoh bangsa yang ingin mempertemukan keilmuan, keislaman, dan kebangsaan. Pertanyaannya kemudian, bagaimana para pendiri UII memandang hubungan antara ilmu pengetahuan dan agama? Apakah agama dan ilmu pengetahuan harus berjalan pada jalur yang berbeda? Ataukah justru keduanya dapat saling menguatkan dan melahirkan tradisi pendidikan yang tidak hanya mencerdaskan pikiran, tapi juga membentuk karakter dan peradaban? Maka melalui sekolah studi Islam ini, kita diajak untuk kembali menengok gagasan para pendiri UII, membaca warisan intelektual mereka sekaligus merefleksikan relevansinya dengan tantangan pendidikan tinggi pada hari ini. Untuk memulai rangkaian acara pada pagi hari ini, mari kita mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Muhammad Rasikul Khilman, mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam. Kami persilakan untuk membacakan ayat suci Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم
يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul adzim, sadaqallahul adzim, sadaqallahul adzim. Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Muhammad Rasul Khilman atas lantunan ayat suci Al-Quran yang telah dibacakan. Semoga ayat-ayat yang kita dengarkan menjadi pembuka keberkahan sekaligus pengingat bagi kita semuanya bahwa setiap ikhtiar keilmuan hendaknya senantiasa berangkat dari nilai-nilai wahyu keilahian. Acara berikutnya yaitu sambutan dan pembukaan sambutan pertama akan disampaikan oleh Direktur Direktorat Pendidikan dan Pembinaan Agama Islam Universitas Islam Indonesia kepada Bapak Dr. Andes Nanang Nurianta MPD. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'dah. Yang kami muliakan, yang kami hormati, Ustadz Dr. Andus Ahmad Kharis Zubair MA, yang kali ini insya Allah nanti akan menjadi narasumber pertama dalam rangkaian Sekolah Studi Islam tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Direktorat Pendidikan dan Pembinaan Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Yang kami hormati, yang kami muliakan, para dosen, para mahasiswa pasca sarjana yang berkenan bergabung dalam kanal siang hari ini melalui kanal studi Sekolah Studi Islam di BPAI Universitas Islam Indonesia. Alhamdulillah wa syukrulillah kita bisa melanjutkan ya kajian rutin kita yang memang menjadi pokok intinya adalah ditujukan kepada para dosen yang membina para mahasiswa baru Universitas Islam Indonesia yang akan memberikan pintu awal ya kepada para mahasiswa
di dalam memperoleh hidangan ya. Hidangan ilmu yang tentunya untuk menambah hasanah keilmuan dari para dosen dan juga sekaligus para mahasiswa pasca sarjana, maka DPPAI punya tanggung jawab untuk membekali ya, sharing ya, keilmuan ya. Kalau di pertemuan sebelumnya, alhamdulillah kita sudah eh, mencoba mengkaji tentang kajian mengenai pengantar filsafat Islam, maka pada kesempatan tahun 2026 ini kita akan mencoba mendekatkan yang lebih dekat lagi dengan konteks Universitas Islam Indonesia. Kita tahu bahwa kehadiran Universitas Islam Indonesia seperti yang sudah disampaikan oleh host kita tadi, Mas Faisal Ahmad Hedian, bahwa kehadiran UII atau yang dulu namanya Sekolah Tinggi Islam itu tidak semata-mata untuk melahirkan kader-kader pemimpin bangsa yang cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki keagamaan yang sangat dibutuhkan, karena disitulah ditempa karakter yang kelak akan bisa mengisi bangsa Indonesia ini. Lebih dari itu tentu bahwa kehadiran eh, Universitas Islam Indonesia ini tidak lepas dari pemikir, pemikiran ya, dari para founding fathers kita, di mana para founding fathers kita tentu memiliki ide, gagasan yang sangat luar biasa yang mencoba memadukan, merajut ya, antara ilmu ya, ilmu pengetahuan dan juga dengan nilai-nilai keagamaan. Yang ini akan bisa menjadi modal penting yang perlu diketahui, yang perlu digali, dipahami oleh sivitas akademika Universitas Islam Indonesia, terutama para mahasiswa dan para dosen. Karena tidak semuanya pasti memahami. Oleh karena itu, di antara tokoh-tokoh yang akan kita kaji pada kesempatan SSI tahun 2026 ini, di antaranya adalah pemikiran Prof. Kahar Muzakir, kemudian eh, pemikiran Muhammad Natsir, kemudian pemikiran Muhammad Hatta, kemudian pemikiran Kiai Haji Mas Mansur, dan nanti juga pemikiran Kiai Haji Abdul Wahid Hasim ya. Nah, tentu sebenarnya masih banyak tokoh-tokoh yang lain, tetapi karena eh, keterbatasan ya waktu yang ada, karena juga kita harus mempersiapkan berbagai hal yang nanti akan segera kita launching ya, kita sambut mahasiswa baru kita, maka kita kaji tokoh-tokoh yang sudah tersebut tadi dengan berbagai eh, narasumber yang akan mengkaji apa sih yang menjadi eh, pikiran penting ya dari para tokoh-tokoh tadi yang ada kaitannya dengan eh, relasi agama yang ada di Universitas Islam Indonesia ini. Nah, harapannya dengan kita memahami secara lebih mendalam, maka kita akan bisa lebih memiliki keterikatan ya, baik secara emosional maupun juga secara eh, religius gitu ya. Kemudian secara langsung gitu ya, yang bisa kita terapkan, yang kemudian kita tularkan kepada para mahasiswa kita. Nah, harapan ini tentu kita bisa berharap ya, mudah-mudahan para tokoh ini betul-betul bisa eh, nanti menampilkan sesuatu yang sangat luar biasa, yang menjelaskan bukan hanya sekedar dari bagaimana keteladanan secara perilaku, secara akhlak dari tokoh-tokoh tadi. Kalau dari secara perilaku, akhlak, jelas kita sudah banyak paham, banyak tahu, mereka adalah tokoh-tokoh yang sangat luar biasa. Tetapi yang mengaitkan bagaimana pengetahuan dengan agama ini yang perlu kita dalami lebih dalam ya. Sehingga harapan kita nanti bisa memahami itu dan kemudian kita bisa
transfer ya, transformasikan kepada para mahasiswa kita. Dan harapannya itu akan kita gali kembali dan kelak akan bisa menjadi modal untuk bisa membangun peradaban baru ya di kancah negara kesatuan Republik Indonesia ini. Yang kita tahu sekarang ini sedang mengalami sesuatu ya situasi yang sangat menyedihkan. Nah, maka kita butuh kehadiran para tokoh ini dengan berbagai pemikirannya yang harapannya ini bisa menjadi solusi ke depan. Dan UII lahir untuk itu dan kemudian bagaimana kita berkontribusi untuk kepentingan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Yang pertama kami mengaturkan terima kasih kepada Ustadz Ahmad Kharis Zubair yang sudah berkenan untuk bisa mengawali kajian ini yang insya Allah nanti akan mengkaji tentang bagaimana pemikiran Prof. Kahar Muzakir karena beliau adalah orang yang sangat dekat gitu ya, sosok yang sangat dekat dengan Prof. Kahar ya. Nah, kebetulan beliau juga ada di sekitar Kota Gede sehingga akan bisa lebih memahami secara mendalam gitu ya. Oleh karena itu sekali lagi kami mengaturkan terima kasih sudah meluangkan waktu dan juga kesempatannya untuk bisa berbagi dengan para dosen dan juga mahasiswa pasca sarjana di Universitas Islam Indonesia ini. Dan kami berterima kasih pula kepada teman-teman yang ada di DPPAI yang sudah berjuang dengan penuh eh, kesungguhan ya untuk bisa menyelenggarakan acara ini dengan sebaik-baiknya. Harapan kita nanti bisa terselenggara dengan baik dan ini juga akan menjadi eh, jamuan rutin kita di setiap tahun. Mudah-mudahan ini akan terus bisa kita lakukan sehingga kita bisa mengupgrade keilmuan kita, mengupgrade berbagai informasi baik yang terkait dengan pengetahuan maupun juga dengan agama. Tidak terlalu bijaksana kalau saya terlalu panjang lebar. Oleh karena itu, kami mewakili pimpinan Universitas Islam Indonesia eh, membuka secara resmi acara Sekolah Studi Islam 2026 Universitas Islam Indonesia dengan tema pemikiran tokoh pendiri UII dalam relasi ilmu pengetahuan dan agama. Dan marilah kita buka dengan bersama-sama melafadzkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas segala kekurangannya. Kami mohon maaf dan mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan lancar dan penuh dengan hikmah sehingga akan memperoleh pengetahuan dan harapan yang kita cita-citakan bersama-sama. Billahi taufik wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Direktur Dr. Andes Nanang Nurianta MPD atas penyampaian sambutan sekaligus juga membuka rangkaian acara Sekolah Studi Islam pada tahun 2026 ini. Hadirin yang kami hormati, tibalah saatnya pada acara inti yaitu penyampaian materi Sekolah Studi Islam di sesi yang pertama ini dan insya Allah nanti akan dipandu langsung oleh moderator kita yaitu beliau Bapak Katitanji. Langsung saja untuk sesi penyampaian materi ini kami serahkan kepada moderator. Kami persilahkan. Iya, sebelumnya suara saya dengeran kah? Jelas nggih? Terus Ustaz, Alhamdulillah. Masya Allah. Bismillahi walhamdulillah. Bismillahi alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Termasuk acara kita di siang hari ini Sekolah Studi Islam yang dapat terlaksana dengan baik. Semoga Allah Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita untuk mengambil sebanyak-banyaknya pelajaran yang nanti akan disampaikan oleh pemateri kita pada siang hari ini. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya,
dan para sahabat dan umatnya yang istiqomah hingga hari kiamat. Yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan Universitas Islam Indonesia, Bapak Ibu dosen Universitas Islam Indonesia, dan para peserta Sekolah Studi Islam tahun 2026, khususnya Bapak Ibu dosen dan mahasiswa pasca sarjana Universitas Islam Indonesia yang berbahagia. Dan yang kami hormati serta kami nantikan pemikirannya, beliau yang kami hormati Dr. Andus Ahmad Haris Zubair MA, ya, yang pada kesempatan kali ini akan bersama kita untuk membedah pemikiran Kiai Haji Abdul Kahar Muzakir. Bapak Ibu yang kami hormati, selamat datang dalam Sekolah Studi Islam di sesi pertama kali ini dengan membedah pemikiran tokoh pendiri UII dalam relasi ilmu pengetahuan dan agama. Kegiatan ini menjadi ruang bagi kita untuk kembali menengok, mendalami, dan merefleksikan warisan intelektual para tokoh pendiri Universitas Islam Indonesia sebagai perguruan tinggi yang sejak awal kelahirannya memiliki cita-cita mempertemukan nilai-nilai keislaman, ilmu pengetahuan, pendidikan, kebangsaan. UII memiliki kekayaan pemikiran yang sangat penting untuk terus kita kaji. Dan pada siang hari ini kita akan memulai perjalanan, ya bisa dikatakan perjalanan panjang untuk merefleksikan materi kita, ya, dengan menyelami pemikiran salah satu tokoh penting dalam sejarah pendirian UII, yaitu Kiai Haji Abdul Kahar Muzakir. Dan Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, membicarakan ya Kiai Haji Abdul Kahar Muzakir tentu bukan sekedar membicarakan satu tokoh sejarah. Kita sedang berusaha memahami gagasan, visi pendidikan, pandangan keislaman, kebangsaan, dan cita-cita intelektual yang melatar belakangi lahirnya perguruan tinggi Islam yang kemudian yang saat ini kita berada di dalamnya, yaitu Universitas Islam Indonesia. Karena itu pertanyaan mungkin ya, yang penting untuk direnungkan bersama. Apa sebenarnya visi keilmuan yang diwariskan oleh Kiai Haji Abdul Kahar Muzakir? Bagaimana beliau memandang hubungan antara agama dan ilmu pengetahuan? Dan yang tak kalah penting, sejauh mana gagasan tersebut bisa menjadi relevan, bisa masih relevan bagi kita sebagai sivitas akademika UII hari ini. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini tentu tidak cukup dijawab hanya dengan membaca sejarah secara tekstual. Kita perlu mencoba memahami pemikiran beliau dalam konteks zamannya, sekaligus melihat bagaimana gagasan tersebut dapat dibaca kembali dalam konteks perguruan tinggi. Nah, kita akan insya Allah akan dibersamai oleh beliau yang kami hormati, Bapak Ahmad Haris Zubair. Ya, beliau lahir di Yogyakarta pada 25 Juli 1952 dan merupakan akademisi yang memiliki latar belakang filsafat. Beliau juga merupakan alumnus ya Fakultas Filsafat Universitas Gajah Mada dan kemudian mengabdikan diri sebagai dosen di Fakultas Filsafat UGM hingga memasuki masa purna tugas pada tahun 2017. Itu nggih Pak Haris nggih. Masya Allah. Nggih. Masya Allah, tidak berpanjang lebar, mari kita sambut dan kita simak pemaparan dari Bapak Ahmad Haris Zubair dengan tema pemikiran Kiai Haji Abdul Kahar Muzakir. Kepada Bapak Ahmad Haris Zubair, kami silahkan. Tafadhal masykuran. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pimpinan Universitas Islam Indonesia yang saya hormati, kemudian juga Direktur Sekolah Studi Islam
yang saya hormati, kemudian juga para peserta Zoom kali ini yang saya hormati pula. Yang pertama tentu kita semua bersyukur masih diberikan kesempatan dan kesehatan bisa bertemu walaupun dalam perjumpaan, ya. Karena lewat Zoom jadi perjumpaan siang hari ini, dan tadi disebutkan tahun kelahiran saya juga disebutkan oleh moderator. Berarti saya sebetulnya mungkin di antara yang hadir dalam Zoom ini mungkin paling tua ya, kemungkinan. Jadi, tapi tentu kesehatan dan kesempatan ini kita manfaatkan untuk kita juga mensyukuri nikmat itu di dalam rangka hal-hal yang bisa memberikan kemanfaatan dan keberkahan bagi kita semua. Dan tentu saya tadi juga berpikir tentang diminta untuk menyampaikan pemikiran dari Profesor Kiai Haji Abdul Qahar Muzakir. Dan saya sendiri mungkin nanti agak mengecewakan karena bagaimanapun juga ketika saya cari apa yang menjadi pemikiran khas dari sosok yang namanya Abdul Qahar Muzakir ini. Tetapi yang saya lihat memang beliau merupakan satu sosok yang memiliki satu pengalaman perjalanan yang sangat diwarnai oleh keislaman sejak kecil. Sehingga apapun yang menjadi pemikiran, bahkan juga keputusan-keputusan tindakannya, itu diwarnai oleh pengalaman-pengalaman hidupnya. Dan tentu siapapun kalau memiliki pemikiran, memiliki pemahaman, ataupun juga memiliki ilmu yang kemudian dikembangkan, ataupun juga keputusan-keputusan dalam kehidupannya, itu tidak mungkin tanpa dibarengi dan kemudian diawali oleh pengalaman-pengalaman hidupnya sejak kecil. Abdul Qahar Muzakir, saya menyebut dengan Abdul Qahar Muzakir walaupun sebetulnya beliau juga sebetulnya paman kami. Jadi kalau dalam keseharian di waktu kecil saya menyapanya dengan Likdul Qahar gitu kan. Tapi dalam kerangka pertemuan kali ini saya sapa saja dengan Abdul Qahar Muzakir. Itu memang lahir di 1907 bulan April, dan pada waktu dilahirkan itu diberi nama Dalhar sebetulnya. Jadi belum memakai nama Abdul Qahar, tetapi Dalhar. Dan ibunya itu Siti Khadijah, Ibu Siti Khadijah, Mbah Siti Khadijah, dan ayahnya adalah Abdul Muzakir, Kiai Haji Muzakir, yang merupakan abdi dalam yang bekerja di Masjid Agung atau Masjid Gede Kauman. Dan Siti Khadijah sebetulnya juga merupakan dari keluarga santri pedagang di Kota Gede itu sendiri. Sehingga perjalanan hidupnya sejak kecil memang diliputi oleh suasana keagamaan. Ini yang barangkali menjadi sangat penting untuk memahami perjalanan kehidupan selanjutnya. Sekolah pertama anak yang namanya Dalhar, pada waktu itu masih namanya Dalhar, itu di sekolah Ongkoloro di kira-kira tahun 1913 atau 1914, yang itu dibina oleh yayasan yang namanya Syarikatul Muqtadi, yang sebetulnya itu didirikan oleh paman-pamannya, yang kemudian itu justru menjadi embrio dari folk school Muhammadiyah pertama di Kota Gede, yaitu kemudian berkembang menjadi sekolah rakyat Muhammadiyah Bodon. Nah, ini merupakan satu titik awal di mana
walaupun saya katakan tadi pemikiran khasnya saya belum pernah ketemu, sebab buku-buku catatan ataupun pemikiran yang ditulis dari Abdul Qahar Muzakir tidak pernah saya ketemukan secara spesifik. Kalau potongan-potongan itu banyak. Kemudian 1915 beliau bersama-sama dengan sepupunya itu dikirim oleh pamannya yaitu Haji Muhsin untuk belajar ke Mekah dulu, tapi kemudian ke Mesir, ke Darul Ulum. Tapi waktu di Jogja, ini juga sesudah sekolah Ongkoloro, beliau juga masuk ke pesantren di Mambaul Ulum Solo, Surakarta, kemudian juga di Pacitan, di Pondok Tremas Pacitan. Jadi ini yang kemudian mewarnai pemikiran. Kemudian sesudah itu, seperti yang saya katakan tadi, pergi ke Mekah dan kemudian Mesir untuk belajar di Darul Ulum, Kairo. Nah, di sana itu saya kira ini juga menjadi satu pengalaman-pengalaman kehidupan, karena pada usia yang mungkin sangat muda beliau menjadi aktivis dengan mendirikan kumpulan pelajar Indonesia, namanya mungkin belum Indonesia pada waktu itu, pelajar Hindia Belanda di Mesir, dan kemudian juga menemukan pengalaman-pengalaman dari buku-buku bacaan ataupun pemikiran-pemikiran dari siapapun, termasuk juga Muhammad Abduh, Al-Afghani dan sebagainya, yang itu juga sangat mempengaruhi kehidupan dan kemudian pemikiran-pemikiran dari Abdul Qahar Muzakir. Nah, yang saya ketahui bahwa sejak awal ketika Abdul Qahar Muzakir muda, ini adalah beliau sudah berpikir tentang pentingnya pendidikan, tentang pentingnya membangun generasi muda itu berdasarkan ilmu pengetahuan dan kemudian juga keislaman. Ini yang juga merupakan titik tolak dari pemikiran beliau yang kemudian dituangkan di dalam keputusan-keputusan kehidupannya, baik di dalam pendidikan, kemudian juga di dalam keilmuan, keagamaan, dan bahkan nanti pada akhirnya ketika di tahun-tahun 40-an beliau aktif di politik kebangsaan, itu juga mempengaruhi wawasan-wawasan pemikirannya di dalam bagaimana membangun kehidupan kebangsaan ini. Ini cukup menarik, sebab beliau juga sebetulnya di dalam mengembangkan pendidikan itu saya kira tidak bisa dipisahkan dengan pemikiran beliau ketika melihat di Hindia Belanda pada waktu itu, dan ini saya kira juga hampir mirip dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika mendirikan Muhammadiyah awal, yaitu melihat mengapa orang-orang Kristen di Jogja pada khususnya itu begitu aktif di bidang pendidikan maupun juga di bidang-bidang sosial yang lainnya. Jadi ini satu gesekan-gesekan pengalaman, gesekan-gesekan pergaulan yang cukup menarik untuk kita kaji sebagai bagian dari kita belajar pemikiran seorang tokoh yang namanya Abdul Qahar Muzakir. Jadi ada kekuatan keagamaan, karena bagaimanapun juga beliau dilahirkan dari keluarga yang sangat religius, yang sangat kuat di dalam agamanya. Walaupun ibunya itu adalah seorang pedagang, tetapi lahir dari satu lingkungan keluarga yang juga sangat Islami. Kemudian Kiai Muzakir, ayahanda beliau, juga sebetulnya merupakan sosok yang kuat dan punya peran dan fungsi sebagai ulama di Masjid Gede Kauman. Dan keluarga Kiai Haji Muzakir juga sebetulnya juga
kita kenal, misalnya beliau sendiri merupakan saudara kandung dari Kiai Munawir yang kemudian mengembangkan Pondok Krapyak. Jadi ini kita lihat sebagai satu pemikiran, dan ketika pulang beliau pergi ke Mesir itu 1915 sampai kemudian 10 tahun kemudian itu pulang, dan akhirnya kita melihat ada satu hal yang cukup menarik, dan saya melihat ini justru menjadi satu puncak dari pengalaman tetapi juga pengamalan dari pemikiran keilmuan, pemikiran keagamaan, dan pemikiran kebangsaan dari Abdul Kahar Muzakir, justru ketika ia juga menjadi atau terpilih menjadi anggota dari Badan Bentukan Jepang, Dokuritsu Jumbi Chosakai, yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Badan Penyelenggara Urusan Persiapan Kemerdekaan Indonesia di tahun 45. Saya ingin menceritakan tentang BPUPKI, sebab bagaimanapun juga ketika saya membaca buku ini, membaca buku notulen sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI dan juga PPKI yang diterbitkan oleh Sekretariat Negara tahun 93 ya, tahun 93 dan 95, ini ternyata banyak pemikiran-pemikiran Abdul Kahar Muzakir yang sangat Islami, tetapi juga yang sangat mendukung wawasan kebangsaan Indonesia yang akan didirikan. Jadi saya kira ini malah ketika saya berpikir apa yang harus saya jadikan referensi untuk melihat pemikiran-pemikiran Abdul Kahar Muzakir yang orisinal. Tapi ternyata ketika membaca buku ini, ternyata merupakan notulen sidang yang sangat lengkap. Dan di situ juga ada dialog-dialog yang melibatkan Abdul Kahar Muzakir di dalam rangka melontarkan pemikiran-pemikiran keislamannya dan kebangsaannya. Ini cukup menarik. Sebab BPUPKI itu kan memiliki 4 tugas kalau kita baca di buku ini, yaitu untuk merencanakan deklarasi kemerdekaan, kemudian juga menyusun dasar negara, kemudian juga menyusun undang-undang dasar yang pertama, kemudian yang keempat itu adalah memikirkan bentuk negara itu seperti apa, kemudian wilayah negara itu sampai kemana. Dan semua program, semua agenda yang dirancang oleh BPUPKI itu ternyata ada keterlibatan Abdul Kahar Muzakir di dalam melontarkan pikiran-pikirannya. Seperti salah satu contoh, misalnya ketika merumuskan dasar negara. Ketika merumuskan dasar negara, ini nanti kalau berkesempatan ibu-ibu, bapak-bapak bisa membaca ini. Ketika merumuskan dasar negara, dan rumusan dasar negara yang sangat penting itu diawali dengan 2 pidato penting dari tokoh BPUPKI, yaitu Muhammad Yamin dan Bung Karno. Muhammad Yamin itu pidato tanggal 29 Mei 1945, Bung Karno itu 1 Juni 1945. Nah, di sini ketika ada dialog, Abdul Kahar Muzakir itu masih mengusulkan bahwa negara yang akan dibangun kelak itu seharusnya juga berdasarkan Islam. Ini bisa kita eksplisit, nanti saya tunjukkan contohnya itu.
Kemudian yang kedua, pada waktu menyusun deklarasi kemerdekaan, belum deklarasi kemerdekaan, ketika mendiskusikan BPU PKI itu mendiskusikan batas wilayah negara Indonesia yang akan dibangun, yang akan didirikan itu sampai mana? Itu ada 3 opsi, yaitu pertama Hindia Belanda, kemudian yang kedua itu Hindia Belanda plus Malaka dan seluruh Borneo dan seluruh Papua. Ini luar biasa. Kemudian yang ketiga itu ada yang mengusulkan wilayah yang dulu pernah dikuasai oleh Majapahit. Kemudian akhirnya yang diputuskan adalah wilayah Hindia Belanda. Wilayah Hindia Belanda, dan pada waktu itu Papua belum masuk. Malaka itu tidak masuk sebab itu usulan kedua. Dan ketika memutuskan wilayah Hindia Belanda, ini ada peran Abdul Qahar Muzakir. Kemudian yang ketiga, ketika mendiskusikan mengenai bentuk negara apa, itu ada pilihan kerajaan, kemudian republik, kemudian juga federasi. Jadi ada negara-negara bagian, tapi yang terpilih kan akhirnya republik. Nah, ketika mendiskusikan republik, ini diusulkan presidennya harus beragama Islam dengan pertimbangan mayoritas agama itu di Indonesia yang akan dibangun itu adalah mayoritas Islam. Jadi ini diskusi-diskusi itu menarik, walaupun kemudian ada perdebatan yang cukup seru, tetapi Pak Abdul Qahar Muzakir itu tetap mengusulkan presidennya harus Islam. Dan itu akhirnya kemudian ketika didebat di sini itu nampak sekali Pak Abdul Qahar Muzakir. Abdul Qahar Muzakir itu ternyata marah betul ketika usulannya ditolak. Usulannya ditolak dan kemudian dia malah, kenapa saya bisa menyimpulkan bahwa Abdul Qahar Muzakir itu marah? Karena di sini ada tertulis di notulen sidang ini, saya sambil membaca oh iya ternyata ada tertulis memukul-mukul meja. Jadi di notulen sidang itu tidak hanya sekedar ucapan beliau ketika marah, tetapi ketika memukul-mukul meja pun ini tertulis di halaman notulen sidang itu di halaman 347. Jadi ini luar biasa. Ini satu saya tidak tahu apakah ini ekspresi dari pengetahuan, pengalaman maupun pemikirannya, tetapi ini juga sangat menarik. Walaupun nanti kita tahu ada satu perkembangan dinamika pemikiran. Jadi di sini tertulis dalam notulen sidang ini, ketika yang saya simpulkan sebagai marah, karena di sini tertulis jelas eksplisit dalam kurung sesudah beliau mengucapkan sesuatu itu ditulis memukul-mukul meja. Ini kan ekspresi, saya kira ekspresi kalau tidak marah ya paling tidak ini kejengkelan. Ini satu hal yang mungkin cukup menarik. Ini beliau mengucapkan begini, saya mau mengusulkan kompromi paduka tuan ketua supaya tuan-tuan anggota Cosakai senang hatinya. Yaitu kami sekalian yang dinamakan wakil-wakil umat Islam mohon dengan hormat supaya dari permulaan pernyataan Indonesia merdeka sampai kepada pasal di dalam Undang-Undang Dasar yang menyebut-nyebut Allah atau agama Islam atau apa saja itu dicoret sama sekali.
Jadi ini sebetulnya kalau dari membaca tertulis ini netral, kelihatannya kompromi. Tetapi kenapa di bawahnya ada tertulis memukul-mukul meja? Ini saya lihat di 347, halaman 347. Ini salah satu contoh saja. Kemudian yang saya anggap sebagai satu puncak ekspresi pemikiran salah satunya Abdul Qahar Muzakir ketika beliau diminta menjadi salah satu dari 9 orang yang diminta oleh BPUPKI untuk menyusun naskah deklarasi kemerdekaan. Menyusun naskah deklarasi. Jadi yang kemudian kita tahu itu ditandatangani 22 Juni 45, yang itu kemudian terkenal sebagai Piagam Jakarta. 9 orang itu kan ada Bung Karno, ada Bung Hatta, kemudian ada Abi Kusno Cokro Suyoso, ada Mr. Ahmad Subarjo, ada Agus Salim, ada Wahid Hasim, ada Abdul Qahar Muzakir, ada Maramis, ada siapa lagi ya? 9 orang, saya mudah-mudahan nanti kita ingat lagi. Dan rumusan dari Piagam Jakarta itu kalau kita lihat itu sangat-sangat Islami. Sangat deklarasi kemerdekaan kita yang kemudian pada waktu itu direncanakan akan dibacakan pada bulan September 45. Itu sangat Islami. Yang pertama kalau kita lihat di alinea pertama itu ada rumusan yang sangat moral universal, yaitu yang menyatakan bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh karena itu penjajahan di muka bumi harus dihapuskan. Itu kan universal. Siapapun pasti akan setuju. Dan itu ternyata kalau kita lihat dalam riwayat kehidupan Abdul Qahar Muzakir, itu juga ternyata dipengaruhi oleh pan-islamisme yang kemudian diperjuangkan oleh Jamaluddin Al-Afghani bahwa kita harus merdeka, gitu kan. Inti dari ini saya kira ini juga walaupun 9 orang, tapi pemikiran Abdul Qahar Muzakir pasti disumbangkan di situ. Kemudian yang alinea kedua, pernyataan kemerdekaan itu disebut dengan term atau diksi yang khas Islam. Kalau kita baca, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, maka dengan ini menyatakan kemerdekaan. Term atas berkat rahmat Allah itu kan sangat Islami. Kemudian juga akan dibentuk pemerintahan negara yang bertugas. Dan ini kita lihat, ini pemikiran orang-orang Islam di Pakistan ini luar biasa. Satu orang Kristen yaitu Maramis. Tapi ini sangat Islami, yaitu melindungi segenap bangsa, kemudian mensejahterakan kehidupan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan menjaga ketertiban dunia. Ini kan negara konsep Islam. Kemudian, nah ini yang sangat penting. Di situ kemudian diteruskan bahwa negara yang akan dibangun ini berdasarkan satu, ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya, kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab, kemudian persatuan Indonesia, kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di situ ada 3 nilai yang juga universal, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan. Kemudian 2 nilai musyawarah, yang itu musyawarah itu sebetulnya berbeda dengan konsep demokrasi, tetapi juga ada nasionalisme, yaitu
atau kebangsaan, yaitu Persatuan Indonesia. Nah, ini saya pikir pemikiran dari Abdul Qahar Muzakir yang secara pengalaman dari kecil, kemudian ketika dewasa kuliah dan kemudian mendapatkan masukan ataupun kemudian inspirasi dari tokoh-tokoh lain seperti Jamaluddin Al-Afghani, Abduh dan sebagainya, ini menghasilkan satu itu. Tetapi kemudian kita tahu persis bahwa piagam itu yang sebetulnya direncanakan akan dideklarasikan bulan September itu tidak pernah terjadi karena Tuhan berkehendak ketika Jepang itu atau pasukan sekutu itu membom atom Hiroshima dan Nagasaki pada 9 Agustus 45. Sehingga akhirnya terjadi satu perubahan bahwa kemerdekaan yang akan direncanakan oleh Jepang itu September, kemudian oleh para pemuda itu justru dimajukan pada bulan Agustus, 17 Agustus, yang kemudian deklarasi atau proklamasi kemerdekaan itu adalah sama sekali baru yang kita kenal seperti sekarang ini, yang kemudian dibacakan oleh Bung Karno atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Hatta. Tetapi kemudian karena BPUPKI juga sudah merancang rencana undang-undang dasar dan itu sudah jadi, sudah katakanlah misalnya 95% jadi, itu piagam Jakarta itu dihormati, akan dijadikan mukadimah dari rencana undang-undang dasar. Rencana undang-undang dasar. Tetapi kemudian terjadi di buku ini juga disebutkan ada lobby bahwa Indonesia Timur itu akan mendirikan negara sendiri kalau 7 kata di dalam piagam Jakarta itu tidak dihapus. Jadi kalau kita baca dialog-dialog di sini ini sangat-sangat bermutu. Perdebatan yang seru antara kelompok nasionalis dan kelompok Islam, termasuk ketika piagam Jakarta itu akan dijadikan sebagai mukadimah Undang-Undang Dasar. Tapi akhirnya kemudian juga kita tahu bahwa 7 kata itu benar-benar dihapus dan digantikan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Dan ketika ketuhanan yang Maha Esa itu diganti, itu ada cerita bahwa Ki Bagus Hadikusumo itu sebetulnya yang mengusulkan ketuhanan yang Maha Esa, dan ketika ditanya kenapa diusulkan begitu, Esa kan maknanya juga tauhid. Tapi cerita itu tidak ada di dalam notulen sidang BPUPKI ini. Sehingga kita tahu rumusan Pancasila yang sekarang itu adalah apa yang terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, yang itu embrionya adalah Piagam Jakarta yang sungguh-sungguh merupakan pemikiran yang sangat Islami yang kemudian diamalkan di dalam kehidupan kebangsaan. Tetapi ketika pembukaan itu diubah dan tokoh-tokoh Islam yang hebat itu menerima, ini kan sesuatu yang luar biasa. Berarti ketika seseorang memiliki satu pemikiran keislaman, tetapi ketika dihadapkan pada persoalan-persoalan dalam skala yang lebih luas juga harus mengakomodasi pemikiran-pemikiran lain, itu ikhlas untuk menerima. Ini saya kira satu pengamalan, satu ekspresi kebangsaan yang pasti juga tidak mungkin bisa dilepaskan dari pengalaman kehidupan, tetapi juga pengalaman keilmuan dan pengalaman keislaman. Sebab kalau kita lihat 9 orang yang setuju itu kan hampir semua, ya bukan hampir semua, bahkan semuanya adalah Islam yang cukup kuat. Bung Karno sendiri, Bung Hatta,
kemudian Agus Salim, Wahid Hasim, Abdul Qahar Muzakir, Mr. Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, Abi Kusno Cokrosuyoso, itu kan orang-orang Islam semua. Tetapi ikhlas. Dan di situ sebetulnya mengekspresikan juga kita sudah mengamalkan apa yang disebut dengan musyawarah itu. Jadi sesungguhnya demokrasi asli kita itu musyawarah, bukan angka. Nah, ini saya tidak tahu apakah ini merupakan satu perubahan yang pasti perubahan yang cukup penting, tapi juga menunjukkan bagaimana pengorbanan pemikiran dari orang-orang Islam yang sebetulnya juga merupakan mayoritas ketika di BPUKI yang anggotanya 69 orang, itu mayoritas Islam, tetapi menerima ini. Sehingga pernah Alam Shah Ratu Perwira Negara itu mengatakan bahwa pengorbanan umat Islam yang paling besar di dalam kehidupan kenegaraan kita adalah penghapusan 7 kata. Dan pembukaan itu sekarang menjadi stat fundamental norm, satu norma paling dasar di dalam negara yang tidak mungkin diubah dan dirubah oleh siapapun dan apapun kecuali dengan mengubah negara. Dan Abdul Qahar Muzakir itu ikhlas. Ini luar biasa. Walaupun ketika berdiskusi tentang presiden harus Islam dan kemudian berdiskusi tentang yang lain-lain yang ini Islam, itu sempat memukul-mukul meja. Saya menafsirkan ini, mudah-mudahan tafsiran saya benar ya. Tapi di sini tertulis sesudah bicara memukul-mukul meja di dalam tanda kurung, ini kan berarti beliau jengkel dengan itu. Walaupun saya tidak tahu persis, tapi dalam satu sidang yang luar biasa ini dengan memukul meja dan ditulis di dalam satu risalah sidang yang resmi yang diterbitkan oleh lembaga negara, kok itu sampai tertulis begitu ini. Kemudian juga pilihan hidup. Ini yang barangkali juga bisa menggambarkan pemikiran beliau. Beliau itu memilih pendidikan dibandingkan dengan jabatan politik. Beliau berpolitik di BPUPKI dan kemudian PPKI. Tetapi kemudian ketika ada tawaran jabatan politik, beliau menolak. Yaitu ketika untuk menghormati Piagam Jakarta yang kemudian diubah dengan penghapusan 7 kata dan juga hukum dasar menjadi undang-undang dasar, itu kemudian dibentuk oleh Bung Karno dan pemerintahan muda pada waktu itu adalah lembaga urusan agama, khususnya malah Islam, lembaga urusan agama Islam yang ditawarkan kepada Abdul Qahar Muzakir. Ini tidak tertulis di risalah sidang ini. Tetapi apa yang difikirkan oleh Abdul Qahar Muzakir, dan ini justru tertulis dalam buku yang ditulis oleh putrinya, Jauharah, yaitu ditawarkan sebagai kepala lembaga urusan agama yang pertama, beliau menolak, tetapi kemudian menawarkan Wahid Hasim sebagai kepala lembaga urusan agama. Kemudian ketika 46 berdirinya Kementerian Agama yang mengurusi semua agama, ditawari lagi sebagai Menteri Agama, menolak lagi dan menawarkan anak kota gede yang pada waktu itu masih di Sorbonne di Perancis, yaitu Rasidi, untuk menjadi Menteri Agama yang pertama. Nah, dan akhirnya ini juga yang saya kira menjadi ekspresi dari pemikiran Abdul Qahar Muzakir, yaitu beliau bersama-sama Bung Hatta dan sebagainya itu mendirikan Sekolah Tinggi Islam di Jakarta, yang kemudian kita tahu ketika ibu kota RI pindah ke Jogja,
itu STI, Sekolah Tinggi Islam, juga ikut pindah ke Jogja, dan malah saya mendengar, dan ini juga menjadi satu catatan sejarah, justru STI pertama itu ketika di Jogja, yang kemudian berkembang menjadi Universitas Islam Indonesia, itu kantor pertamanya justru pinjam susteran yang berada di sekarang Jalan Panembahan Senopati, Yogyakarta, susteran Katolik. Ini hal-hal semacam ini saya kira menjadi satu catatan sejarah yang harus kita ingat, bahwa ada satu pengalaman kehidupan, kemudian ada perjalanan kehidupan, ada pemikiran-pemikiran yang mendapatkan inspirasi dari banyak hal, yang kemudian itu membentuk keteguhan, membentuk ketegasan, dan membentuk pilihan-pilihan kehidupannya. Dan Abdul Qahar Muzakir itu ternyata memilih berkiprah di bidang pendidikan yang mengembangkan keilmuan dan keislaman, tetapi juga berpolitik secara halus dan menolak jabatan politik kekuasaan. Ini saya pikir merupakan hal yang, sebab di dalam catatan selanjutnya itu juga ketika Pak Harto akan meminta beliau di tahun 70 untuk menjadi Menteri Agama, sekali lagi Pak Abdul Qahar Muzakir menolak dan kemudian malah mengusulkan dosen di Fakultas Usuluddin IAIN pada waktu itu, yaitu Abdul Mukti Ali, yang juga merupakan sepupu iparnya, untuk kemudian menjadi Menteri Agama. Dan itu diceritakan oleh Pak Mukti Ali sendiri di tahun 74, dan saya mendengar sendiri bahwa beliau menjadi Menteri Agama itu karena usulan dari Abdul Qahar Muzakir. Sebab ketika dipanggil oleh Pak Harto sebagai presiden, kemudian diceritakan bahwa Indonesia itu bineka dan perlu orang-orang yang paham betul tentang agama yang bermacam-macam, dan beliau menunjuk Pak Mukti Ali itu sebagai seorang yang ahli perbandingan agama. Waktu itu Pak Abdul Mukti Ali mengira bahwa dia akan diangkat sebagai penasihat presiden dalam soal itu. Tetapi ternyata menjadi Menteri Agama. Dan kemudian Pak Abdul Mukti Ali bercerita di depan keluarga pada waktu itu menolak jadi Menteri Agama itu. Tetapi kemudian Pak Harto mengatakan, Anda jangan menolak, sampean jangan menolak, sebab yang merekomendasi jenengan itu adalah salah satu pendiri negara ini. Jadi ini kita lihat bahwa sekali lagi saya pribadi mohon maaf tidak bisa menemukan pemikiran khasnya apa. Karena buku ataupun catatan yang sangat komprehensif tentang pemikiran Abdul Qahar Muzakir itu tidak pernah saya temukan atau tidak saya baca. Ada beberapa catatan yang saya simpan, tapi mengenai misalnya waris dan sebagainya, warisan dan sebagainya, itu memang saya temukan. Tetapi yang sangat komprehensif tentang pemikiran memang tidak pernah saya temukan. Tapi saya menemukan cerita-cerita, kemudian juga saya menemukan buku ini, Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ternyata ada dialog-dialog yang kemudian juga saya kutip, loh ini Abdul Qahar Muzakir juga banyak punya pemikiran tentang kebangsaan. Jadi misalnya tentang kemerdekaan, kemudian tentang bentuk negara, pemimpin negara yang harus Islam, kemudian kemarahan beliau ketika, atau kejengkelan lah, kalau tidak kejengkelan beliau ketika usulan-usulan semua itu ditolak, itu menunjukkan bahwa ada kekuatan tekad untuk sebetulnya mengaplikasikan Islam ini. Tetapi kemudian ketika
ada satu pilihan dilematik, yaitu ketika akan membela atau akan mempertahankan, bukan membela, akan mempertahankan 7 kata itu, ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya, atau terlepasnya Indonesia Timur, bagian timur dari negara kesatuan, maka pilihannya justru adalah ikhlas untuk menghapus 7 kata itu. Ini kan satu hal yang saya kira ini satu hal yang luar biasa, satu hal yang barangkali saya tidak tahu apakah ini juga bisa menjadi inspirasi bagi kita ketika kita dihadapkan pada persoalan dilematik seperti itu. Sebab kalau tidak ada keikhlasan untuk menghapus 7 kata itu, barangkali kita tidak akan bisa mengalami Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kemudian yang terakhir, ini saya mohon maaf nih yang terakhir, saya kira seorang itu menjadi pahlawan. Katakanlah, ya ini kalau Abdul Karim Zakir memang sudah secara formal ditetapkan sebagai pahlawan nasional, karena kita tahu juga pemikiran dan kiprahnya. Tetapi seorang yang menjadi pahlawan, itu kan seorang yang sudah terbukti, kalau bahasa saya, meretas batas ruang egonya. Jadi melepaskan kepentingan-kepentingan individu egonya demi kepentingan yang lebih luas. Dan saya kira kita banyak memberikan contoh-contoh ini. Di sini ketika di awal-awal pertama beliau sangat sangat kuat di dalam katakanlah mengekspresikan Islam itu di dalam wawasan kebangsaan. Tetapi toh pada akhirnya ia lepaskan egonya itu demi kepentingan yang lebih luas. Di dalam keluarga juga begitu. Di dalam kehidupan masyarakat juga begitu. Di dalam ketika merintis Universitas Islam Indonesia awal, itu juga meretas batas ruang ego itu sangat kental sekali. Tetapi juga orang yang bisa meretas batas ruang waktu kekiniannya demi waktu yang lebih panjang. Sehingga kita tahu persis bahwa baik pengalaman yang kemudian mempengaruhi pemikiran dan kemudian mempengaruhi keputusan kehidupan dalam kehidupan Abdul Karim Zakir itu rata-rata diputuskan demi kepentingan waktu yang lebih panjang. Ini sesuatu yang barangkali perlu kita jadikan, dan ini saya pikir menjadi satu, tidak mungkin kalau tidak mungkin diekspresikan kalau tidak didasarkan satu pemikiran jangka panjang. Ini yang harus kita jadikan sebagai inspirasi. Jadi menurut saya mempelajari pemikiran seorang tokoh itu juga ternyata bisa kita pelajari dari keputusan-keputusan kehidupannya yang ternyata kemudian kita rasakan sekarang ini ternyata lebih besar manfaatnya ketimbang ketidakmanfaatannya. Dan ini saya pikir begitu. Kalau kita baca Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, itu dialog antara keislaman dan kebangsaan. Dialog antara mempertahankan dan kemudian memperkuat Islam di dalam warna kebangsaan. Itu cukup kuat. Tetapi ternyata kan akhirnya Islam tetap tampil di dalam kehidupan kenegaraan kita, di dalam nilai-nilai kebangsaan dan kenegaraan kita, tetapi itu tampil dengan halus, tidak tampil dengan dengan vulgar, tetapi dengan halus. Seperti misalnya rumusan Pancasila yang kita kenal. Sekarang ini kan negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian tetap
di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu masih disebut atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Istilah Allah itu sendiri kan sebetulnya sangat Islami, tidak ada agama lain yang kemudian menyebut Tuhan itu sebagai Allah. Allah tidak dicoret di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar yang embrionya adalah Piagam Jakarta. Saya kira ini bagaimanapun juga salah satu bukti gagasan pemikiran tokoh-tokoh Islam pada waktu itu, yang salah satunya adalah Abdul Qadir Muzakir, yang kemudian ternyata menjadi pegangan di dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan kita pada saat ini. Saya kira Universitas Islam Indonesia ini saya kira bisa mengambil inspirasi dari hal-hal semacam itu. Bahwa disebut Universitas Islam ini tentu dasar karakternya adalah Islam. Dan Islam tentu memiliki sesuatu yang tidak hanya berhenti pada keimanan, tetapi juga pada amal-amal yang lain. Kemudian kalau dengan Indonesia, dengan term Indonesia, bagaimanapun realitas Indonesia yang majemuk, realitas Indonesia yang bineka tunggal ika, bagaimanapun juga harus kita sadari, kita hormati, dan kita jadikan sebagai pedoman di dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan di masa-masa yang akan datang. Dan saya kira itu sudah dicontohkan oleh para pendiri bangsa sekaligus juga para pendiri Universitas Islam Indonesia. Begitu kuatnya dialog-dialog antara Islam dengan, katakanlah misalnya ini yang mewarnai adalah Indonesia, keislaman dan kenasionalisme dan kebangsaan, tetapi toh pada akhirnya warna Islam itu tetap terjaga. Warna Islam tidak hilang sama sekali. Ini saya pikir merupakan satu warisan yang luar biasa yang sebetulnya menjadi inspirasi bagi kita. Dan Islam itu ditampilkan akhirnya sebagai satu keputusan yang lembut di dalam rangka mengakomodasi perbedaan-perbedaan itu, dan di dalam rangka memecahkan persoalan-persoalan dilematik yang luar biasa. Dan saya kira ya saya menganjurkan bahwa ya saya tidak, mohon maaf, tidak menemukan pemikiran khas dari Abdul Qadir Muzakir, tetapi justru pemikiran Abdul Qadir Muzakir itu banyak tercermin di dalam dialog-dialognya yang terdapat, yang dinotulenkan di notulen sidang BPUPKI dan PPKI yang diterbitkan. Kita beruntung, saya malah beruntung bisa mendapatkan buku ini, dan mudah-mudahan kita bisa baca bersama-sama untuk memahami pemikiran dari salah satunya adalah Abdul Qadir Muzakir. Saya kira begitu dulu, ini sebagai pengantar, barangkali juga tidak menjawab tematik yang ditawarkan, tetapi mudah-mudahan apa yang sedikit yang saya miliki, pengetahuan yang saya miliki, katakanlah bisa dikembangkan, dimanfaatkan, dan mudah-mudahan pasti insya Allah juga memberikan keberkahan bagi kita semua. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahaladzim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah akhiran. Cukup menarik apa yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Haris Zubair atas paparan yang sangat-sangat menarik bagi kita semuanya. Tentu ini membuka ruang refleksi bagi kita semuanya untuk kita diskusikan. Mungkin ada hal-hal yang perlu kita diskusikan pada siang hari ini. Kini kita coba membuka ruang yang lebih luas lagi untuk berdiskusi. Kami persilahkan kepada Saya Bapak Ibu peserta untuk menyampaikan pertanyaan, tanggapan, ataupun refleksi yang berkaitan dengan pemikiran Kiai Haji Abdul Qadir Muzakir, mulai dari fase kemerdekaan, pasca kemerdekaan, kemudian mendirikan STI dan semisalnya. Agar diskusi berjalan efektif, kami persilakan Bapak Ibu menyampaikan
nama dan fakultas atau unit, kemudian langsung menyampaikan pertanyaan. Bapak Ya, Ibu dapat mengangkat tangan raise hand atau menuliskan pertanyaan di kolom chat. Kami ayo cepetan. persilahkan. Yang pertama kami silahkan Bapak Ali Mahmud As-Siddiqi. Baik, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Membaca pemikiran Abdul Kahar Muzakir seperti yang disampaikan Pak Aris Zubair tadi, seperti membaca mozaik atau puzzle ya, kepingan-kepingan sejarah yang pemikiran itu memang tidak selalu eksplisit muncul dalam tulisan kata-kata gitu, tapi merupakan termanifestasi dalam sikap nyata ya, dalam setiap dilema atau persimpangan zaman ya, Pak Haris Zubair ya. Dan Ya. tadi beberapa kata kunci nilai yang menarik adalah soal keikhlasan, kemudian juga ketegasan yang beliau tunjukkan gitu ya. Nah, yang ingin saya mungkin ini sebagai refleksi bersama ya, atau poin pemikiran yang menarik untuk direfleksikan itu adalah ya, kalau melihat setting zaman, spirit zaman saat itu memang Pak Abdul Kahar Muzakir berada dalam persimpangan dilema etis antara kepentingan politik atau pendidikan gitu ya. Ya. Dan tapi lebih luas lagi melihat setting pemikiran pada saat itu pan-islamisme ya, yang juga berkembang di negara lain gitu. Nah, satu hal menarik bahwa Pak Abdul Kahar Muzakir itu tadi seperti yang dikatakan Pak Haris Zubair itu lebih mementingkan perjalanan masa depan ke depan ya. Ya, jadi ada kompromi yang harus mengorbankan banyak hal tadi. Nah, Pak Haris Zubair, saya teringat satu buku yang menjadi favorit saya zaman S1 Pak Haris Zubair, tulisan Bapak tentang dimensi etik dan asketik ya, ilmu pengetahuan manusia itu Pak Haris. Dan kalau kita kontekskan, kalau kita refleksikan untuk perguruan tinggi ya, seperti UI dan juga perguruan tinggi pada umumnya ya, ini sekarang dihadapkan pada dilema etis yang lain. Ketika harus tadi, kata kunci tadi ya, berpegang teguh, bersikap tegas dengan integritas diri kita sebagai kampus Islam, di tengah misalkan bagaimana rekognisi ya, ilmu pengetahuan itu sekarang harus diukur dengan publikasi, ranking dan seterusnya ya. Nah, kalau saya mungkin mengingat kembali atau berpijak dari pandangan Pak Haris Zubair ya soal dimensi asketisme ya, ilmu pengetahuan yang sebenarnya kalau secara real itu sudah dicontohkan oleh Pak Abdul Kahar Muzakir ya, bagaimana kezuhudan, kesederhanaan beliau, kesederhanaan yang sangat istimewa menurut saya ya. Ketika beliau mungkin kalau tadi refleksi seiring dengan perjalanan bangsa Indonesia ya, tapi dalam konteks pendidikan mungkin belum dieksplor lebih lanjut gitu. Nah, bagaimana Bapak melihat kemudian urgensi sikap Pak Abdul Kahar Muzakir tadi ya, dalam konteks sekarang perguruan tinggi seperti termasuk UI ya, dihadapkan dengan dilema-dilema etis tadi, ilmu pengetahuan ya, kemudian yang tetap harus berpegang teguh pada nilai-nilai asketisme Islam itu loh. Itu yang ingin saya ingin tahu lebih lanjut dari pandangan Pak Haris Zubair gitu. Ya. Terima kasih Pak Haris Zubair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin bisa langsung Bapak Haris, karena ini ditampung aja dulu, pemikirannya Ahmad ditampung, Dres. Mas. Ya, kami persilakan dulu kepada Ustaz. Kami kira-kira mau dijawab langsung atau mau mengumpulkan Ditampung dari aja semua Pak, pertanyaan, usulannya Ustaz? tampung aja dulu. Ya, boleh ditampung dulu. Ya. Dua tiga penanya mungkin. Oke, baik. Kita coba untuk menampung 2-3 pertanyaan singkat padat.
sesuai dengan tema kajian kita. Kami silahkan kepada Pak Mukmin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menjaki Waalaikumsalam. Pak Haris. Saya Ya. dari Fakultas Hukum dan Oh. saya tinggal di Kota Gede, Pak. Kita sama-sama orang Oh Kota ya, Gede. Iya. Jaki. Pertama gini, kalau melihat dari perjalanan itu, maka kita tidak bisa memungkiri bahwa sangat besar kontribusi Pak Kahar ini terhadap adanya negara ini kan itu. Terbukti juga Iya. beliau dianugerahi sebagai pahlawan nasional. Mm-mm. Yang kedua, saya memang pada zaman itu pan-Islamisme itu sangat sangat digandrungi gitu. Sedikit-dikit pengen melakukan sesuatunya diislamisasi kan gitu. Iya, Di betul. Islamisasi semuanya sampai pada bentuk negara pun dengan semangat semangat spiritual itu ingin mendirikan. Mungkin waktu itu juga pengaruh dari khilafah khilafah dari Ottoman itu juga sudah mulai merambah gitu ya. Tetapi eh, yang saya baca di bukunya Pak Sapai Ma'arif, Peta Bumi Intelektualisme Islam di Indonesia, itu bacaan waktu saya masih mahasiswa dulu. Kenapa kelompok Islam itu kalah ketika berdebat di Konstituante untuk memperjuangkan negara Islam? Karena kelemahan konsep, Pak, ternyata. Konsep negara Islam itu seperti apa, idealnya seperti apa, kemudian dicontohkan juga dan orang mengatakan pada zaman Rasul saja tidak ada dibentuk negara. Sehingga ketika berdebat itulah dengan orang-orang nasionalis itu, termasuk Bung Hatta itu orang Islam tetapi juga nampaknya tidak setuju juga dengan adanya bentuk negara Islam itu. Nah, akhirnya kalau dikatakan tadi dodok-dodok, mungkin mangkel karena argumentasinya tidak tidak bisa di apa eh, dia kekurangan gitu, kekurangan bahan bacaan untuk mungkin begitu ya, sehingga ada sesuatu greget tapi nggak bisa dilontarkan. Nah, kalau Ya. dikatakan tadi dia eh, jengkel, ya mungkin aja. Tetapi ternyata Bapak semangat itu meskipun kalah dalam perdebatan substansi, tetapi saya pernah dengar Pak, ini betul nggak ya? Ketika sahabatnya atau muridnya Pak Kahar itu Kartosuwiryo, ya muridnya itu ya, Pak yang mendirikan NII Negara Islam itu. Kalau yang dekat mah mungkin Kahar Muzakar. Kahar Muzakar itu. Ya bukan, ya Iya. oke, enggak. Saya pernah ini Pak diceritakan oleh seorang Iya, dosen, iya. Profesor As'ad, itu dosen di UIN. Dulu pernah dia singgah di tempat saya di Malaysia. Dia menceritakan saya itu pernah diutus oleh Pak Kahar itu menemui Kartosuwiryo. Kartosuwiryo. Iya, Betul iya. ya, Kartosuwiryo. Iya. Waktu itu menemui itu saya waktu itu katanya membawa semacam sumbangan atau apa. Nah, di situ semangat keislamannya meskipun mungkin ya dalam dalam wacana beliau itu untuk merebut kekuasaan itu secara Islam dan militer itu tidak setuju, tapi ada semangat itu tetap ditonjolkan oleh beliau bahwa kekalahan di Kusantuante itu masih belum bisa diterima dia secara walaupun dikatakan tadi ikhlas, 7 kata dihilangkan, tetapi secara manusiawi mungkin beliaunya itu belum begitu ikhlas untuk sehingga ketika ada ide untuk mendirikan negara Islam NII itu beliau menyokong itu meskipun setelah itu Kartosuwiryo dihukum mati. Mungkin itu Iya. semangat-semangat sehingga ketika sampai pada STI dia mencurahkan itu. Ketika dia jadi rektor pertama di STI, di UI dia mencurahkan keislamannya itu dalam bentuk kependidikan dan mengajari UI itu supaya juga walaupun bukan negara Islam tetapi tetap harus patuh pada nilai-nilai atau norma-norma Islam. Mungkin itu yang bisa saya berikan kontribusi lah dalam kuliah ini. Gitu Pak
Haris, makasih. Kurang Ya, lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Mukmin Zaki yang sudah memberikan insight atau hal-hal informasi yang berkaitan dengan kajian kita pada kali ini untuk menyempurnakan diskusi ya. kita. Baik, karena ini tidak ada yang resen dan tidak ada chat, mungkin bisa langsung Bapak Haris Zubair untuk bisa merespon dari dua penanya Ya. kita atau komentar di siang hari ini. Baik, kami Ya, silahkan terima kasih. Bapak Haris. Ya, terima kasih. Ini cukup menarik sebetulnya pertanyaan etika dan asketik. Ya, saya berpikir memang semestinya ilmu itu ya ya memiliki satu kemampuan untuk sebetulnya menemukan kebenaran, itu pasti. Tetapi pada akhirnya toh ia juga harus sampai kepada apa yang disebut dalam bahasa filsafatnya itu transendensi kebenaran itu. Saya kadang-kadang ini sering mengadopsi satu filosofi Jawa ini para hadirin semua. Filosofi Jawa itu kan sering mengatakan begini. Yang ini mungkin bisa kita kembangkan di dalam sebetulnya untuk memberikan catatan bagi pengembangan ilmu sekarang maupun juga bagaimana kita juga mengekspresikan ilmu yang sungguh-sungguh Islami itu. Orang Jawa itu kan sering mengatakan begini, wong kang ngukur sabarang kalir nganggo angka iku wong kang wasis. Jadi orang yang mengukur apapun juga itu dengan angka, itu orang yang pinter, wong kang wasis, pinter, orang yang pandai. Jadi kebenaran itu diukur dengan angka, dengan kuantifikasi. Kesejahteraan itu dengan angka. Terus kemudian juga disebut pinter, itu ya ukuran-ukuran nilainya itu angka. Termasuk juga sesuatu yang sangat formalistik, misalnya gelar, materi, dan sebagainya. Sehingga sekarang ini misalnya mengejar angka kredit, kemudian juga misalnya untuk jadi guru besar harus masuk kepada satu lingkaran Scopus atau apapun namanya itu. Itu karena wong kang ngukur sabarang kalir nganggo angka itu ya wong pinter, itu wong pinter. Tetapi tidak cukup. Nanging wong kang ngerti panjang kaning urip itu wong kang lantip. Jadi sebetulnya pinter saja bagi epistemologi Jawa itu tidak cukup, harus ada lantip, harus ada kecerdasan, memahami jangka panjang, memahami sesuatu yang tidak berhenti sekarang, tidak berhenti padaku, tetapi pada waktu yang akan datang dan juga bermanfaat bagi yang banyak. Itu lantip, cerdas, smart. Wong kang ngerti panjang kaning urip ku arep ana ngendi. Nah, ilmu sekarang itu kebanyakan berhenti pada angka. Kebenaran ilmu, kesuksesan itu berhenti pada kuantifikasi. Tetapi yang tertinggi sesungguhnya adalah wong kang ngerti sangkan paraning dumadi. Asal usul kehidupan sehingga sampai kepada sesuatu yang maha benar, kuwi wong kang waskita. Jadi sebetulnya kalau kita memakai bahasa etika dan asketika, saya kira kita bisa melihat keputusan-keputusan, katakan misalnya kalau kita kembali pada konteks Abdul Kahar Muzakir, keputusan-keputusan dari Abdul Kahar Muzakir itu tidak hanya berhenti pada kuantifikasi, tetapi juga strategi, dan akhirnya juga pada akhirnya ya sampai kepada waskito itu, memahami bahwa ada sangkan paraning dumati, ada sesuatu kebenaran yang harus kita raih, mengatasi persoalan angka dan mengatasi
bahkan mengatasi strategi kehidupan di dunia ini. Dan ini kita lihat misalnya pendidikan memang pada situasi pada waktu itu, katakanlah misalnya jadi menteri pun itu masih memprihatinkan, ya kan? Apalagi kalau kita ingat pada waktu Republik Indonesia beribu kota di Jogja pun Bung Karno kesulitan bayar gaji para menterinya sehingga minta bantuan ke Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan kemudian Sri Sultan juga minta bantuan ke Kota Gede. Ini kisah nyata, betul, bahwa ketika pendidikan awal di UI pun di Universitas Islam Indonesia, Pak Kahar sebagai rektor pun kesulitan untuk membayar gaji para dosen, sehingga diceritakan nunggu panen kelapa dulu baru bisa bayar. Jadi sama-sama memang situasinya memprihatinkan. Tetapi ada pemikiran bahwa keputusan untuk memilih pendidikan dibandingkan jabatan politik itu kan kecerdasan. Dan kita tahu bahwa ada pemikiran yang lebih panjang daripada sekedar itu. Jadi saya kira ini juga memberikan inspirasi bagi kita. Mungkin kehidupan sekarang ini kuantifikasinya menonjol. Formalismenya menonjol. Formalitas kan sangat menonjol sekarang ini. Bahkan sampai kepada formalisme. Sehingga tetapi kita sering lupa bahwa ada sesuatu yang akan kita raih jauh lebih tinggi daripada sekedar ukuran angka-angka itu. Dan saya pikir perguruan tinggi itu juga mestinya juga berpikir seperti itu. Jangan sampai kemudian, mohon maaf ini kalau itu benar, ada rektor yang ditangkap karena nyang-nyangan atau tawar-tawaran masuk ke fakultas tertentu untuk bayar-bayaran, itu hitungannya angka, bukan cerdas saja enggak, apalagi memahami sangkan paraning dumadi. Jadi ini yang harus kita jadikan sebagai inspirasi. Kemudian juga memang kita harus tahu bahwa pada saat kemerdekaan akan dideklarasikan, ini memang kekuatan inspirasi dari pan-islamisme bahkan juga sampai sekarang ini masih cukup kuat. Tetapi toh akhirnya kita harus menyadari bahwa akar sosial, akar kultural yang menjadi fakta dan realitas Indonesia itu kan sebetulnya kebinekaan. Kebinekaan, keanekaragaman, kemajemukan. Kita tidak bisa begitu saja membangun bangsa dan negara itu dengan memaksakan satu ideologi, bahkan kalau ideologi itu namanya Islam. Makanya juga satu hal yang sangat luar biasa ketika mukadimah ataupun pembukaan Undang-Undang Dasar yang embrionya sebetulnya Piagam Jakarta yang sangat eksplisit Islam, itu kemudian ditetapkan sebagai, dan itu bukan ditetapkan tapi juga dalam strata hukum itu disebut sebagai stat fundamental norm yang tidak bisa diubah oleh apapun dan siapapun kecuali dengan mengubah negara. Berarti saat itu atau saat sekarang ini konsep selain negara Pancasila itu tidak bisa diganggu-gugat. Tetapi harus paham betul bahwa dasar dari negara dan kebangsaan kita itu juga harus diwujudkan dalam tugas-tugas penyelenggaraan negara yang sudah dirumuskan dalam pembukaan, yang embrionya itu adalah Piagam Jakarta, yang itu harus terwujud di dalam pasal Undang-Undang Dasar, harus terwujud di dalam peraturan perundangan, dan harus teraktualisasi dalam keputusan-putusan penyelenggaraan negara sampai tingkat bawah. Nah, ini kita buktikan. Sudah begitu apa enggak? Apakah kita sudah benar-benar melindungi segenap bangsa? Ini amanah. Amanah dari pembukaan itu. Kita sudah betul-betul melindungi segenap bangsa atau tidak?
kita betul-betul sudah mensejahterakan kehidupan bangsa atau tidak? Kemudian apakah kita sudah sungguh-sungguh amanah di dalam mencerdaskan kehidupan bangsa lewat apapun juga? Kemudian apakah betul-betul kita sudah menjaga ketertiban dunia? Ini amanah yang itu dipikirkan menjadi pemikiran antara lain Abdul Karim Zakir. Kalau kita baca Piagam Jakarta dan kemudian kita baca pembukaan Undang-Undang Dasar 45, itu kan luar biasa kalimat dan diksi yang dipilih itu. Luar biasa menunjukkan satu kecerdasan yang kalau dalam bahasa Jawa lantip tadi. Tetapi tetap sangkan paraning dumadi sebagai kewaskitaan itu tetap terpumuskan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, maka dengan ini dinyatakan kemerdekaan Indonesia. Dan itu didahului dengan alasan bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh karena itu penjajahan di seluruh muka bumi harus segera dihapuskan. Ini kan pemikiran yang luar biasa sehingga kita tahu bahwa bagaimanapun juga Islam itu masih terasa lembut, tetapi dalam eksplisitasi, dalam pengejawantahan, di dalam keputusan-keputusan itu tidak. Dan ini ikhlas. Para pendiri republik ini ikhlas yang Islam itu luar biasa. Dan walaupun katakanlah misalnya Abdul Karim Zakir juga dekat dengan Kartosuwiryo, bahkan juga dekat dengan Abdul Karim Zakar, bahkan besanan pada akhirnya kelak kemudian hari, walaupun besanannya ketika beliau sudah wafat. Dua-duanya sudah wafat. Tapi menunjukkan juga kedekatan. Dan kita tahu persis bahwa bukti bahwa kebinekaan Indonesia itu menjadi fakta realitas yang tidak bisa dibantah. Tinggal kita mau mempertahankan atau enggak. Itu kan bagaimanapun juga kalau saat sekarang kan Sabang Merauke itu agak rawan ini dalam negara kesatuan yang sudah dibentuk dan kemudian dengan pengorbanan-pengorbanan baik gagasan, ide maupun juga dengan darah. Aceh dan Papua itu kan sekarang kalau tidak hati-hati kan bisa lepas dari NKRI. Padahal pada waktu itu pengorbanan 7 kata, dihilangkan 7 kata itu demi mempertahankan jangan sampai Indonesia Timur itu bikin negara sendiri. Ini kan hal-hal yang seharusnya menjadi inspirasi bagi kita semua, tidak hanya dalam konteks kenegaraan, tetapi juga dalam konteks pendidikan. Ini di dalam konteks pendidikan, katakanlah mendidik karakter bangsa, karakter manusia untuk menghadapi Indonesia di masa yang akan datang. Jadi, apalagi sebetulnya kalau dalam hal normatif itu kan sebetulnya Islam tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan ataupun dengan kehidupan duniawi. Bahwa ayat-ayat kauniyah pun itu harus diselaraskan dengan ayat-ayat kauniyah. Bahwa apa yang menjadi takdir itu pun sudah ditunjukkan di dalam apa yang ada di dalam fakta-fakta keduniawian. Ada proses, bahwa kalau dalam bahasa Jawa becik, ketoro, kemudian sopo kang nandur bakal ngunduh, itu kan ayat-ayat Allah yang ada di alam semesta ini yang kemudian dirumuskan, diperkuat, dan ditafsirkan lewat ayat-ayat kauniyahnya di dalam Al-Quran. Jadi sebetulnya tidak ada ini. Jadi bagaimana kita tampil secara halus tetapi juga sebetulnya mewarnai ini. Dan saya kira inilah tugas kita, dan saya melihat bahwa justru hal-hal seperti inilah yang seharusnya kita kembangkan
sebagai inspirasi dari apa yang sudah dipikirkan oleh tokoh-tokoh Islam di masa lalu yang kemudian menjadi inspirasi bagi keputusan-keputusan tindakan kita di masa-masa sekarang. Saya kira begitu. Mudah-mudahan bisa menjawab. Kalau tidak menjawab, ya pancen ya itu kekuranganku. Terima kasih. Oke, Masya Allah. Jazakumullah khairan, Bopo Haris Zubair. Baik, tadi ada Ibu, siapa tadi yang mau raise hand? Kalau tidak, saya mencoba untuk membaca yang ada di kolom komentar ini, Nggih. Saya bacakan izin nggih, Bopo Haris, nggih. Dari Ibu Listia Endang Artiani, nggih. Izin bertanya Bapak, jika pemikiran Abdul Qahar Muzakir lahir dari upaya mempertemukan nilai keislaman, kebangsaan, realitas sosial politik Indonesia, bagian mana dari pemikiran yang paling relevan untuk menjawab tantangan Indonesia hari ini? Dan bagian mana yang justru perlu dikontekstualisasikan kembali? Nih, dari Bu Listia Endang Artiani, FBE. Baik. Ya. Mungkin satu persatu ini ada dua ini, Bopo Haris. Yang kedua dari Ibu Dian Janari. Beliau, bagaimana kita seharusnya memaknai temuan survei penilaian integritas pendidikan nasional 2024 yang menempatkan indeks integritas pendidikan pada skor 69,5 dalam kategori korektif serta menunjukkan bahwa lebih dari 50% dosen masih menganggap pemberian bingkisan dari mahasiswa sebagai hal yang wajar dalam konteks warisan. Monggo kami silakan Bopo Haris untuk menanggapi dua yang ini. Yang pertama tentu kalau bagi saya ada nilai-nilai yang sifatnya universal. Nilai-nilai yang sesungguhnya didukung oleh siapapun, agamanya apapun, bangsa apapun, dan itu sebetulnya juga cukup relevan untuk kita terjemahkan di dalam keputusan-keputusan tindakan kita. Seperti salah satu contoh misalnya musyawarah, apa namanya dalam dasar negara kita itu kan ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi nilai musyawarah itu kan sebetulnya satu pemikiran yang sebetulnya mengatasi angka, semata-mata angka. Salah satu yang dicontohkan di era awal kemerdekaan itu ketika minoritas itu mengusulkan dihapusnya 7 kata. Itu kan bukan persoalan angka. Sebab kalau pakai pungutan suara itu kalah. Kemudian bentuk negara. Bentuk negara itu ada republik, ada kerajaan, ada federal. Jadi republik federal, negara bagian. Tapi yang ternyata yang menang itu republik. Republik itu kalau dihitung dari voting, pemilihan suara, pungutan suara, itu ternyata tidak yang terbanyak. Tetapi kemudian dimusyawarahkan. Itu banyak diksi-diksi, ayo kita musyawarahkan. Itu banyak sekali di dalam buku itu. Kemudian juga wilayah negara. Wilayah negara itu ada Hindia Belanda plus Borneo plus Malaka, Borneo seluruhnya plus Papua. Tapi ternyata yang menang bukan yang terbanyak, yaitu Hindia Belanda. Kemudian dasar negara pun itu rame itu antara Islam dengan nasionalisme. Tetapi toh akhirnya yang menang kan tetap yang sebetulnya yang disiapkan untuk menjadi deklarasi kemerdekaan
yang kemudian menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar dengan perubahan tertentu. Dan Pancasila itu yang sesungguhnya Pancasila sekarang ini kalau kita katakan sebagai hal yang rumusannya yang paling resmi itu ya yang ditandatangani 22 Juni dan kemudian ditetapkan sebagai pembukaan itu pada 18 Agustus 45. Tetapi eksplisit istilah Pancasila itu memang diucapkan oleh Bung Karno 1 Juni 45. Yamin di 29 Mei tidak menyebut Pancasila sehingga ditetapkan secara politik hari lahirnya Pancasila itu 1 Juni karena eksplisitnya itu pada 1 Juni. Walaupun sila-silanya itu yang dipakai adalah yang ditetapkan 18 Agustus 1945 yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar yang embrionya adalah Piagam Jakarta. Jadi ini yang harus kita mungkin yang harus kita sepakati kok ya bahwa ini kemudian kalau kita konteks sekarang ini ya sebetulnya laksanakan betul para penyelenggara negara itu 4 tugas amanah yang itu juga harus betul-betul dilaksanakan, itu universal itu. Sampai kapanpun itu mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi, membangun kesejahteraan dan menjaga ketertiban. Itu sesuatu yang sampai kapanpun, sampai hari kiamat pun itu. Kemudian tentang bagaimana seharusnya indikator sukses atau pendidikan, yaitu kita itu sekarang terjebak pada rezim angka. Ini menurut saya. Apa-apa itu diukur dengan angka. Tinggi badan angka, berat badan angka, kesehatan angka, diabetes angka, darah tinggi angka, ya kan? Kemudian sukses angka. Terus kemudian naik pangkat harus dengan angka kredit tertentu dan sebagainya. Tetapi seringkali karena itu kita tidak mengejar kualitas, tetapi mengejar angka dengan cara apapun. Nah sekarang barangkali mungkin ya ini satu realitas yang harus kita terima. Tetapi bagaimana kita punya moral, punya etika untuk menjaga agar angka yang kita raih itu sungguh-sungguh kita dapatkan dengan jujur. Seperti sekarang orang mau jadi profesor, itu ya angka. Tetapi kalau kemudian kita mencari angka, bukan kualitas untuk sebagai profesor, ya kita terjebak pada pinter aja, tapi cerdas saja enggak. Tapi kalau sudah sampai ke tingkat nek wis dadi profesor, nek wis munggah pangkate, arep ngopo, itu kan sebetulnya memahami secara waskita kehidupan ini. Arep njuk ngopo nek wis munggah pangkate. Nek wis disebut sarter doktor tetapi ijazahnya beli dalam tanda petik. Beli itu bisa bermacam-macam. Bisa beli apapun juga. Nyogok kemudian juga katakanlah menerima sesuatu dari mahasiswa ya wajar. Tapi kadang-kadang kan itu dibungkus dengan menerima, tetapi sesungguhnya dibalik itu meminta. Nah itu kan menjadi tidak wajar. Jadi hal-hal seperti itulah yang barangkali ini menjadi tantangan kita. Bahwa kita sekarang memang dihadapkan satu persoalan dilematik antara formalitas dengan kualitas. Antara angka, kuantifikasi dengan kualifikasi. Antara sesuatu yang, ya salah satu contoh saja, Pak Abdul Qahar Muzakir itu menolak 3 kali jabatan. Sekarang orang mengejar jabatan. Dan pilihan itu tidak sadar. Pilihan itu karena disadari, didasari oleh bahwa perolehan angka jabatan itu lebih tinggi daripada tidak menerima
jabatan. Itu kan tetap pertimbangannya bukan jabatan yang sesungguhnya menjadi beban, amanah, tetapi perolehan angka itu. Oleh karena itu saya kira ini tugas moral bagi siapapun. Moral, bahkan juga saya melihat ini tugas moral tidak hanya perguruan tinggi, tidak hanya pendidikan, tetapi juga agama. Agama jangan sampai terjebak pada angka. Apakah betul ketakwaan itu dihitung dari berkali-kalinya umroh dan munggah kaji? Nah, semacam itu kan berhenti pada angka. Jadi ini tugas, kalau kita kontekskan dalam Universitas Islam Indonesia, kita ya jangan sampai, mungkin kita sekarang menghadapi satu sistem angka sebagai ukuran. Tetapi bagaimana kita mengejar angka itu dengan integritas moral. Bahwa kita sungguh-sungguh mendapatkan angka ini dengan jujur, dengan sungguh-sungguh. Seperti salah satu contoh yang paling sederhana. Ini sering saya sampaikan di pengajian kampung. Ini terakhir ya, mudah-mudahan terakhir resmeh ngasar ini. Jadi misalnya begini, bekerja jadi tukang batu itu Rp125.000 per hari. Nyopet itu sekian detik itu bisa 500.000 bahkan 1 juta. Apalagi tidak konangan dan tidak ada yang mempersoalkan. Itu bisa 1 juta. Lalu apakah kita akan mengembangkan ilmu copet dan tidak mengembangkan ilmu bekerja? Ini kan menjadi persoalan moral. Itulah yang tadi pertanyaan pertama mengenai etika dan asketika ilmu. Ilmu itu pun juga sepertinya juga semacam itu. Walaupun angkanya dapat lebih besar, tetapi dengan pengembangan ilmu copet, ilmu korupsi yang dicanggihkan, yang katakanlah diperhalus, maka sesungguhnya ilmu bekerja itu jauh lebih mulia, lebih benar, lebih asketik daripada ilmu copet, walaupun perolehannya lebih besar. Jadi sarjana dengan sungguh-sungguh itu jauh lebih mulia daripada sehari beli ijazah kemudian dapat gelar sarjana. Jadi hal-hal seperti inilah sebetulnya ini menjadi persoalan moral yang harus kita kembangkan, dan ini sebetulnya sudah ditunjukkan oleh para tokoh-tokoh di masa lalu. Kita nggak bisa mengatakan situasi kondisinya berbeda. Itu karakter yang salah satunya antara lain dicontohkan, diteladankan oleh yang kita bicarakan hari ini, yaitu Abdul Kahar Muzakir. Saya kira begitu. Matur nuwun. Masya Allah. Jazakumullah khairan, Bapak Ahmad Haris Zubair yang sudah memberikan materi pada kali ini. Mohon maaf Bapak Ibu dosen peserta sekolah studi Islam pada siang hari ini. Sepertinya tidak bisa menjawab seluruh pertanyaan yang ada karena keterbatasan waktu. Dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu yang kami hormati, insya Allah kita akan ada lanjutan dari sekolah ini di pertemuan kedua yang akan dilaksanakan di hari Rabu, Kamis, kemudian dilanjut nanti di hari Senin. Bapak Ibu yang kami hormati, rasanya kurang bijak apabila saya sebagai host pada kesempatan kali ini mencoba merangkum lautan pelajaran yang begitu luas dan mendalam yang telah disampaikan oleh narasumber pada siang hari ini. Terlebih tadi sudah diperkaya dan disempurnakan melalui tanggapan dari Bapak Ibu dosen. Namun semoga apa yang kita peroleh pada sesi pertama ini tidak berhenti sebagai pengetahuan semata yang kita dengarkan, tetapi menjadi bahan refleksi bagi kita semua untuk melihat kembali kemana pendidikan UII ini hendak diarahkan. Ya, atas nama panitia Sekolah Studi Islam 2026 kami menyampaikan terima kasih jazakumullah khairan yang sebesar-besarnya kepada Bapak DRS Ahmad Haris Zubair MA yang telah berkenan berbagi pengetahuan, pemikiran, refleksi mengenai
Kiai Haji Abdul Kahar Muzakir. Terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh Bapak Ibu dosen dan mahasiswa Pasca UI yang telah hadir dan mengikuti kegiatan ini dengan penuh perhatian, memberikan kontribusi dalam diskusi. Pada akhirnya, warisan intelektual tidak akan hidup hanya karena ditulis dalam buku sejarah. Ia akan hidup ketika terus dipelajari, didiskusikan, dikritisi, dan diaktualisasikan oleh generasi setelahnya. Mari kita jadikan sekolah studi Islam ini sebagai ruang untuk terus belajar, berdialog, mengambil hikmah dari perjalanan panjang para pendiri UII. Saya selaku host mohon maaf sekali apabila dalam memandu acara terdapat kekurangan baik dalam tutur kata maupun dalam mengatur jalannya diskusi. Demikian untuk selanjutnya kami kembalikan kepada saudara kami, Mas Faisal, kami silakan. Itu saja dari kami. Wassalamualaikum ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan kepada seluruhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Kami Faris. ucapkan terima kasih kepada pemateri dan juga moderator yang telah memandu sesi diskusi dengan sangat panas ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, setelah sampailah kita semua di penghujung acara pada siang hari menuju sore hari ini. Namun sebelum ditutup, secara resmi kami persilahkan kepada para hadirin untuk mengisi link presensi SSI sesi pertama ini yang sudah kami bagikan di kolom chat. Baik, sambil mengisi, izinkan kami untuk menutup agenda sesi 1 ini. Terima kasih sekali lagi kepada seluruh narasumber dan juga hadirin yang telah berpartisipasi pada sesi pertama ini. Dan jangan lupa untuk terus berpartisipasi di acara SSI di sesi-sesi berikutnya hingga akhir. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.